e-sport. Tinggal gimana caranya objektif mereka, khususnya RRQ ya, yang jarang sekali kita lihat sekarang ini melakukan fight di early. Mereka nggak ke-trigger, mereka nggak kepancing untuk membuang banyak waktu mereka ketahan di daerah mid side-nya. Benar. Itu menjadi tadi emang sengaja ditunggu juga sama Emgat, nggak langsung di-commit karena dia tahu temennya dalam bahaya, sempat knockdown juga, makanya masih bisa ditolong, masih bisa di-revive. Sayang banget, masih ada tembakan dari belakang yaitu WAG membuat Emgat pun harus menjadi korbannya. Kocel dari kejauhan juga masih bisa manfaatin momentumnya. 4 poin eliminasi Bung Surya. Ya, sejauh ini drop zone mereka di early core memory, salah satu cara untuk dia kabur dari sana adalah ter-knockout, tereliminasi dan di-revive. Udah kabur aja dari tempat itu. Apalagi kalau mereka sudah ngebaca situasinya, ini tim dari Crave Lab datang. Yes. Tim dari Famtopia datang nih. Ini bahaya banget kalau mereka masih bertahan di sana. Resource-nya minim sekali. Lagi nanti di satu compound ini antara EVOS Divine dan juga RRQ. Apabila yang bagian bawah RRQ yang baru masuk tidak ingin melakukan kontes di sini karena mereka tentunya melakukan fight di sini, membiarkan tim-tim yang lain di tempat sana yang merasa kesulitan itu punya kesempatan untuk masuk ke dalam zonanya. Ya, tapi apa yang terjadi adalah EVOS Divine dikeber habis sama teman-teman dari RRQ. 2 setidaknya player dari EVOS sudah kandas di tangan player RRQ, dan Dir juga menjadi korban di sana karena ada upaya tembakan datang dari Hivi. Langsung dimanfaatkan semaksimal mungkin. Please One berhasil dapetin seorang Dir dan tidak sempat tertolong lagi. Masih ada 3 point sebenarnya tapi bakal coba diaduk. Kabi juga bakal manfaatin momentum ini. Hivi benar-benar diuntungkan dari situasi Rio Pico yang terjadi. EVOS Divine ternyata masih survive. Walaupun juga udah combak-camping, tersisa 1 orang aja. Rasha di sana masih sempatkah? Tidak sempat menolong seorang Emgat, membuat EVOS Divine kandas di peringkat keempat. Dan juga RRQ yang menyisakan 1 orang. Malah aja sayang sekali peluang besar yang hilang begitu saja Bung Surya. Ya itu yang aku bilang tadi, kalau mereka melakukan fight di sini membiarkan tim-tim lain, AG Global, Tim Heavy punya kesempatan mereka untuk masuk ke dalam zonanya. Andai kata mereka ngebagi posisi lantai 3, lantai 1 atau lantai 3, lantai 2, itu bisa semuanya menembak ke arah AG Global dan Tim Heavy. Oke, nggak mendapatkan knockoutnya, tapi seenggaknya membuat mereka ngebuang banyak resource. Yang tadinya mungkin ada Santino harus dipakai, yang tadinya ada Glual 14 juga kebuang beberapa. Itu yang membuat 2 tim ini, AG Global dan juga Heavy, agak sedikit leluasa karena kedua tim itu juga tidak saling menyerang. Tinggal gimana seorang Maal menjadi player terakhir ini untuk bisa survive seperti Abai kemarin. Ya, tapi tampaknya cukup sulit karena dia juga akan melarikan diri. Ada di balik batu dan ini dia saat lagi Maal pun kandas di tangan Hivi. Tinggal Hivi taruh, dikirim menuju ke arah belakang ke sana, tapi dia udah dapetin 1 orang kami bersama dengan Please One di sana berhasil dapetin dia. Umpan saja jatuh di tangan seorang Baros dan kita saja sama Saifa di sini. Bakal coba diadu. Apakah bisa Baros bersama dengan Saifa mendapatkan seorang Kabi karena Kabi baru aja mendapatkan hit yang cukup kritikal. Saifa 1 orang berhasil di-handle. Kabi menjadi orang kedua kah? Kabi juga bakal habis di tangan seorang Saifa. Loncat 1 lagi tapi jatuh knockdown. Masih ada Ciroy bakal langsung finishing menuju ke arah seorang Please One and that's it. I guess that's the end. Ini dia Buya untuk Ketika mereka sudah mengetahui adanya tim lain, mereka coba untuk mundur. Namun di seputar Brasilia, ini dia Core Memory Jam berhasil dijatuhkan dan akan menjadi poin kill pertama tentunya untuk EVOS Divine. Kocel, clean banget, lihat aja Nyukami yang ada di bagian belakang dapetin vision ke arah teman-temannya pun nggak offset nih. Paling batas pagar itu aja dan kiri kanan tidak dibalik dari bangunan rumah ini. Hati-hati Ray, hati-hati Ray, sudah ada pelajaran tadi sebelumnya Ray. Akan memberikan perlawanan ke arah seorang di bagian depan sana, datang 1 player lainnya. Ray 1 Glual tidak terpasang. Ternyata sepertinya akan menjadi komit dan itu dia kepala siapa? Nyukami berhasil dibuat terjatuh, kesempatan terbuka kali ini untuk EVOS Divine. Banget dan berbelit-belit banget memang, dan itu malah jadi ngundang kemungkinan-kemungkinan lain kayak reverse rate tiba-tiba udah di dekat Brasilia 7, begitu juga dengan WAG, dan sekarang kita lihat ada RRQ bermain-main di area Marble Works hanya semata-mata mau memberikan geberan-geberan dan juga pressure-pressure untuk tim-tim yang main di pinggir zona, Bung. Ini dia kesempatan akan dimulai oleh 2 player di tim RRQ Kazulaho. Ini Coba ngepron di balik 1 pagar namun tertangkap di tempat yang berbeda oleh seorang Abai. Masih ada Nero yang berada di balik 1 Glual. Di placement ke sebelah saja di menit ke-11 ini. Glumeltar 1-2 sudah dilempar ke bagian depan sana. 1 player tertangkap Lauho. Hampir saja, namun sudah cukup sekarang 1 dan tentu saja akan
bahkan sudah terjatuh oleh seorang Maal dengan grozanya. 3 player yang ada dari tim PS Esports. Di bagian depan sana ada LBT. Mana Global yang sudah akan hancur. Nero cukup sekarang di sebelah kanan, belum diketahui keberadaan satu player. Dan Maal berhasil menangkap satu orang dan 3 player sudah terjatuh, wipe out. P Esports di tangan RRQ sudah dilakukan dengan menggunakan RGS juga dari tim Famos. Satu Gloom Melter dilempar ke bagian depan sana. Lozi akan maju ke bagian depan dengan menggunakan ACXT-nya. Tentunya memberikan perlawanan. Satu granat juga dilempar ke arah seorang John. Namun headshot terkena seorang Maal. Dilempar A124 terkena ke beberapa player dan Maal harus terjatuh. 2 player aja tersisa, 1 bahkan, dan ini dia akhir dari RRQ Kazu di tangan tim Famos tentunya. Mahal banget. A124 terkena 3 orang RRQ, men. Dan di waktu yang bersamaan tadi God of War masih nembak-nembak ke RRQ. Ya, ini dia. War belum selesai pada dari tim EVOS. Kali ini akan berhadap dengan reverse red. Satu eksplosif berhasil ditahan dengan menggunakan MP5 dari tangan seorang Ray. Kebuka jalurnya harusnya. Masih ada 1 player yang harus diwaspadai di bagian belakang. Masih tersisa 1 orang dari tim reverse red. Jalur kanan akan segera diambil oleh 4 player dan ada perlawanan yang cukup berani dilakukan oleh seorang Diamond. Tumbang sudah menjadi poin kill ke-6 untuk EVOS Divine. Masih wipe out atau nge-surprise teman-teman Core Memory. EVOS Divine peluang buayanya besar banget, Bung Surya. Berbahaya posisi mana Famos bisa masuk kapan saja dan akan mendapatkan, bisa saja akan didapatkan buyah ketiga untuk tim Famos kali ini. Ya. Ada 1-2 pelontar sudah ditembakkan dan itu dia. 1 orang berhasil terjatuh dan boom! Terjatuh kali ini di tempat yang berbeda. Volky berhasil mendapatkan beberapa player, namun EVOS juga tersisa 2 player dan bahkan menjadi yang harus tumbang Famos. Lari ke arah Militia. The fight isn't over yet. Sudah mulai ada EVOS yang melihat pergerakan dari Heavy kali. Snowball terus turun Snowball ya. Mereka Snowball tuh kayak emang cuman lewat doang. Tapi sebenarnya kalau ada kecenderungan fight di Snowball, please stay dekat vending gitu. Karena biasanya paling sering ke backstep tuh dari vending. Dan oh my god, sayang banget aim gun kepick. Untungnya masih ada seorang Kocel, bakal di cover. Yes, bakal di cover. 1 orang udah mulai tertembak di sana. LBT langsung di take down. Menyusul 1 player lagi yang harus berhadapan dengan 3 player dari EVOS sekaligus. Dan tidak bisa. EVOS berhasil menguasai Forest Red dan juga Snowfall dengan cukup mudah. 3 poin eliminasi dari arah mereka, tapi mereka memiliki waktu untuk delay berhadapan ke arah Arsenal. Seorang Get Nice berhasil di pick off dari belakang oleh Si Falcons, dia main benar-benar nggak kayak biasanya yang mencegat pergerakan orang yang river mode loh, Pak. Benar, mereka mainnya langsung ya ke dalam. Dan kali ini MGUT sudah mulai melakukan satu pergerakan, memimpin teman-temannya untuk mendekat ke daerah pertahanan yang sudah disetup oleh WAG. Sementara Russia di sisi belakang terus memberikan perlawanan dan juga pressure terhadap teman-teman WAG. Di sana granat dilemparkan. Time Turner sudah mulai aktif. Dikomit oleh seorang MGUT, maju ke arah depan. Ada seorang Krillin yang terlihat, tapi MGUT cukup sekarat kali ini. 2 player sekaligus, tapi sayangnya Kocil berhasil ditumbangkan. Bukan kabar baik untuk EVOS Divine. MGUT masih bisa survive. MGUT berhasil mendapatkan 2 player kali ini. Menyisakan Russia dan juga MGUT yang harus bertahan dari peperangan yang sedang terjadi. Russia berhasil di take down. Kocel harus medikasi terlebih dahulu, tapi MGUT masih belum berhenti sampai di sana. Looking for more. Ada 1 player yaitu seorang Export. Dan itu dia. WAG ditumbangkan. Walau masih menyisakan 1 player lainnya kali ini, Ajis fan. Mahal banget apa yang coba diciptakan sama MGUT dan juga Kocel di sana tadi. Pick off yang sangat-sangat kritis. Itu semua tentang nyali, bukan cuma tentang tembakan. Dilanjut, masih belum selesai perang yang bakal diselesaikan di sini sesaat lagi bersama teman-teman EVOS Divine. 8 menuju ke arah 9 poin eliminasi. Cuma 3 orang sekaligus, tapi Proteto dari bagian belakang cukup membahayakan kali ini. Russia cukup sekarat, masih belum bisa di take down dengan cukup mudah. Tapi MGUT bakal coba untuk maju dan mencari di mana lawannya berada. Ada Limit yang bakal dikomit habis-habisan. One-on-one situation antara Limit dan juga seorang MGUT di sana. Ditumbangkan, dimakan dengan cukup mudah. Kondisi akan menjadi 4 lawan 3 dan EVOS harus kehilangan seorang Ray di sana. Proteto menjadi orang yang sangat menyebalkan kali ini. MGUT coba untuk melakukan regrouping dan juga membaca situasi yang sedang terjadi antara tim Falcons dan juga EVOS Divine. ya masih bagus banget di situ. Tadi udah diambil angle terjauhnya sama MGUT, tapi sayangnya memang tadi kena kepala Ray. Itu unexpected move datang dan ini dia unexpected move selanjutnya. 2 player langsung menuju ke arah 1 orang MGUT. Masih ada Kocel di belakang. Mainnya bagus banget, cantik banget. Di sini Kocel bakal mendapatkan 2, harusnya sedikit lagi. Kocel
Bisa dibantu sama Emgat di sini. Maka mungkin Kocel bisa dong. Ada rahasia juga di situ, Bung Kayla. Yes, dan ini akan menjadi akhir harusnya untuk tim Falcons. Tapi sayangnya dua player berhasil untuk dihidupkan kembali. Cukup berdekatan dengan EVOS. EVOS sangat produktif, tapi WAG dari kejauhan cukup menyulitkan. Dua player sekaligus ditumbangkan dari seorang Alan yang dibantu oleh Xbor barusan. Tapi tentunya masih belum berhenti sampai di sana. EVOS masih memiliki beberapa koin yang mungkin bisa selesai kali ini. Ya selesai, hashtag 11. 13 poin eliminasi dan hashtag 11 artinya ya udah 13 poin doang. Dan itu adalah detik-detik sebelum EVOS Divine harusnya start lagi bakal kandas. Yes, that's it. Bersama Dewi Fortuna kah EVOS Divine saat ini karena ada Algebar Global di sampingnya. Thank you so much. What a play EVOS Divine dengan segala kanan yang berhasil mendapatkan seorang DXL, tapi Dudes yang coba untuk melakukan ending terhadap player dari teman-teman Famous. Yap, dan itu posisinya udah agak susah untuk dilawan ya situasinya. God of Wolf juga somehow menemukan Satu hal yang terlalu sulit harusnya untuk RRQ. Nameless di sana berhasil untuk maju ke bagian pertahanan dari RRQ. Exposure sudah mulai terlihat, tapi dari belakang ada tim Heavy yang bakal join to fight juga satu player di sana. Dewa berhasil mendapatkan Krillin, dan Krillin pun berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah. 7 poin eliminasi kali ini didapatkan oleh tim RRQ. Granat demi granat dilemparkan, utilities juga bakal dikikis, tapi RRQ masih stand still. RRQ masih cukup kuat. Exposure sudah mulai terlihat. Commit akan dilakukan. Dir memimpin teman-temannya untuk maju ke arah depan. Ada satu kill yang connect di sana, tapi Dudes berhasil ditumbangkan. Dua player dari RRQ berhasil dihajar habis, tapi nggak berhenti sampai di sana. Abai masih bisa memberikan perlawanan. Abai masih bisa mendapatkan satu, dan hanya menyisakan satu player lagi dari Reverse Red, yaitu seorang Diamond. One-on-one situation, tapi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan, dan tentunya ini merupakan keuntungan untuk teman-teman dari AG. Dihancurkan, ditembak oleh seorang Abai, tapi dari belakang ada Baros yang bakal join to fight, dan Abai pun sudah ditumbangkan menyusul seorang Dudes di sana. AG Global dengan 12 poin eliminasi. Ya, nah ini juga nggak mau kalah buat dapat buya. Nggak cuma dapat buyanya aja, tapi fightnya juga harus dimenangkan langsung. Terlihat ada seorang limit aja, Sven. Yap, mahal banget tadi Crashnya. Udah dapetin limit. Akan menjadi delay time untuk tim Falcons dan langsung di begitu saja. Gimana Kocel sekarang membuka vision lebih luas lagi untuk EVOS Divine. Udah kebaca banget stepnya, ada di lantai 2 ada satu orang, di bawah juga ada satu orang, udah kekikis, setengah darah hilang. Hati-hati Keroro, udah panik, udah buka Stevie di sana mengurung diri. Keroro panik Keroro, masuk ke dalam lagi, bakal coba dikejar sama seorang Kocel dengan double barrel ya. Sedikit, coba di pick dari samping, masih bisa dimainin angle ternyata. Untung masih ada di Crashya yang Itu bukan tipikal gameplay dari mereka mungkin. benar, jadi mereka cenderung dapat orang, dapat mental gitu Pak ya. Betul. Dapat arsenal mungkin bonus aja dari orang yang ngelut arsenalnya gitu ya kan. Karena memang lagi kesekian kalinya mengetahui posisi dari tim Falcons lagi nggak baik-baik aja di 3 game yang udah kita jalani. Tim Falcons lagi jadi makanan, lagi menjadi santapan untuk tim EVOS Divine tentunya. Bakal disamperin sama Raid. Nah itu dia. On fire nggak on. Bingung objektif mereka mau gimana. Makanya kayak ada yang mau coba ke arah Arsenal dulu, tapi kalau kita kembali ke arah Bayfront sesaat lagi akan ada Emgat yang sudah mendengar keberadaan langkah demi langkah player-player dari tim Falcon. Secara vision juga Kocel udah mendapatkan informasi dengan sangat luas. Hati-hati di pick off Kocel, masih selamat. Dapat satu, pressure yang luar biasa. One shot, one kill. Ditungguin di pintu keluar. Itu dia keker dulu dikit dari seorang Ray. Dan langsung dikeber habis-habisan tim Falcon. Kembali ke arah lobby Coach Conan. Coach Conan. Mereka bakal coba komit ke arah tim Famous, dan kali ini tim Famous malah menjadi tim yang cukup terancam. Ada satu upaya penggunaan skill yang mendeteksi Di sini dari EVOS Divine terlihat LBT udah sekarat mati, udah hit parah itu, udah menjadikan tapi saya Kocel dari samping. Hati-hati, dan oh my god, ada sebuah landmine dari EVOS yang tidak ternotis, berhasil diinjak oleh seorang Dawncry. Bakal coba di-commit dari samping, bakal coba dibantu sama seorang Emgat, tapi Ray berhasil dapetin Dawncry di sana. Dapat satu lagi Kocel, nice banget. Di sisi lain Expand kalah kandas di peringkat ke-10 dan satu player terakhir dari PE Sports di sana.
harusnya juga bakal menyusul sesaat lagi. Maal berhasil dapetin DXL dan itu dia player terakhir dari PI Sports. Selesai sudah 2 player terakhir dari PI Sports dan harus ditumbangkan di posisi yang ke-9. 12 poin eliminasi didapatkan oleh teman-teman EVOS Divine, tapi Wave tidak berhenti sampai di sana. Kali ini mereka harus masuk ke dalam zona, tapi ada DXL yang berhasil ditumbangkan barusan. Tersisa 27 orang dan juga 7 tim yang masih bertahan. God of Wolf sudah mulai terlihat bersama dengan Famos, tapi mereka berganti alih ke arah tim Heavy. Ini kita lihat, let him cook. Aimgat sukses menyeberang masuk ke arah tempat Heavy tanpa adanya gangguan dari arah lain. Langsung coba disatroni di sana, GTS jatuh knockdown. Bakal coba disamperin pelan-pelan masuk ke lantai 2, dikagetin dikagetin. Dari Aimgat di sana berhasil mendapatkan GTS untuk kesekian kali ya. Sudah ada tenceran. Datang dari Ray dengan pelontarnya. Benar-benar menjadi situasi yang sangat-sangat mengerikan dan mencekam untuk Heavy. Karena mereka tidak tahu di ruangan sesempit itu apa potensi ledakan yang bisa terjadi. Itu dia, sisi lain Maal juga harus jatuh knockdown di tangan anak-anak All Gamer Global. Place One adalah orang terakhir dari Heavy yang juga bakal kandas sebenarnya di tangan RRQ. Masih ada Dir dan juga Dudes. Sekarang lagi-lagi, mau nggak mau, EVOS Divine harus berhadapan dengan RRQ depan mata mereka karena memang sudah semakin sempit, tapi masih ada 7 kepala ditembak langsung sama seorang Dudes. Tentu saja gak bakal disia-siakan dan EVOS udah boleh melarikan diri ke arah yang berbeda dan Ray call himself the explosive. What a shot! 3 orang langsung kandas di tangan floater seorang Ray. Membuat situasi semakin menjadi winning condition untuk EVOS Divine. Mungkin Aimgat jatuh knockdown masih bisa di cover. Dan bakal ada wave saat lagi datang dari arah kiri. Harus sedikit bersabar karena zona saat lagi akan berjalan menuju ke arah luar command post. Di sini EVOS Divine lumayan tertuntut untuk menerobos jantung pertahanan dari Reverse Threat. Sudah berada di depan mata. Coba dibuka jalannya sekarang sama seorang Kocel. Dan udah ada tembakan demi tembakan datang. Tapi sepertinya dari Sambi juga gak mau kalah. Bakal coba dimainin situasinya sama Reverse Threat. Tapi kita lihat apa yang terjadi sama God of Wolf. God of Wolf masih bertahan diam di sana. Bakal ada ledakan dari arah EVOS dan Dudes. Harapan terakhir dengan satu keluarnya aja yang saat lagi harusnya bakal kandas dan Dudes harus tereliminasi. RRQ di peringkat ke-6. Kita lihat adik Rasya, sang wonder kid kita, sesaat lagi mencari kesempatan untuk meledakkan siapapun yang ada di depan mata mereka. EVOS Divine dengan 20 poin eliminasinya. Tersisa 11, berarti masih ada peluang yang lebih banyak lagi. Ini semakin menggila untuk EVOS Divine. Karena EVOS Divine harus melawan 2 tim Thailand. Itu di RGS, dikirim menuju ke arah All Gamer Global. Mulai sedikit panik, jantung pertahanan dari All Gamer Global. Aimgat sudah sukses memberikan pressure ke arah All Gamer Global. Lumayan terpojokan juga di sana. Coba dikikis dulu sejenak. Sementara Reverse Threat masih menjaga situasinya agar mereka tidak terlihat. Tapi apa yang terjadi? Hujan peluru datang menuju ke arah All Gamer Global. Di sana Kocel berhasil dapetin 1 deal. Aimgat juga berhasil dapetin 1 orang lagi. Langsung dia begitu saja 22 poin eliminasi. Kocel udah kandas. Ray juga udah kandas. Sayang banget, masih bisa tolong nggak? Masih bisa ditolong. Tapi zona udah jalan sedikit demi sedikit. Lama-lama masih hidup. Tapi sayangnya masih ada kesempatan kedua ternyata untuk seorang Ray. Coba ditolong lagi. Menjadi 3 lawan 3. 3 lawan 4 kali ini. Oke, Riptide Random dari atas menuju ke arah Nameless. Aimgat bakal coba diras, langsung di 2 orangin. Oh my god, ternyata tower adalah tujuan dari Reverse Threat menuju ke arah Rasyar. Menggocek dan tergocek. Ada Ray, dapat 2 player. Benar-benar momentum yang sangat epic dan mahal. Satu lagi, Aimgat masuk ke dalam dan ternyata Aimgat jatuh knockdown. Masih ada Rasya, masih ada Ray, loncat ternyata jatuh. Sisa Rasya aja. Rasya hidupin dulu dikit. Udah gak sempet. Sayang sekali. Anti klimaks. Buya. Tetap berhasil. AG sangat dirugikan dananya. Menyisa yang harus berputar sedikit. Tapi kali ini LBT dan juga kawan-kawan akan berhadapan dengan seorang diri yang sudah sangat sekarat dan harus ditumbangkan. Menyisakan Maal di sana. Tapi Maal berhasil mendapatkan Lauho. Dan ini bukan kabar baik untuk PI Sports maupun tim RRQ. Ya, ada 3 tempat yang melakukan fight di mana salah satunya hasil pertempurannya adalah core memory yang harus tumbang.
Maal langsung maju ke bagian depan juga kali ini. Mencoba menahan siapapun yang berada di depannya. Tapi Dudes berhasil mendapatkan seorang Nero dari belakang. Datang satu orang yang tidak diduga-duga. Nero ditumbangkan di sana. Maal masih cukup menyebalkan. One-on-one situation. Tapi dari sebelah kiri sudah mulai datang teman-teman dari RRQ. Dan ini bukan kabar baik untuk RRQ. Kehilangan dua playernya. Abai dan juga seorang Dir mulai masuk ke daerah pertahanan lawan yang melihat ada seorang Lauho. Tapi Enkang juga sudah mulai dihajar oleh mereka. Dari kejauhan ada tembakan yang menyulitkan dan membuat RRQ harus lebih bersabar terlebih dahulu. Ini dia cukup berani apa yang dilakukan oleh Dir juga tadi dengan dua gol aja yang dia miliki. Namun apa yang masih bisa memberikan perlawanan. Engkang di bagian depan sana cukup sekarang kali ini masih ada. Ledakan dari Dragon yang digunakan oleh seorang Abai. Bakal coba untuk tetap dipush aja. Satu gol lagi Abai berusaha. Namun gagal. Sangat Seberang tenda Bima Sakti itu. yes, sementara Maal mendapatkan satu pun di poin eliminasi lagi dengan mendapatkan seorang Baros di sana. RRQ masih standstill, 4 orang dihujani peluru dan Maal dan juga 18 Dir bersama dengan Abai menembak. Lagi fokus ke bagian bawah dengan tim Expand, tapi RRQ tidak mengetahui hal itu. Oh my god, di sisi lain terlalu cepat untuk Famos. Baru aja melakukan setup tapi EVOS dari belakang mulai datang menghantui mereka dan menumbangkan mereka dengan sangat cepat. Tidak berhenti sampai di sana, tersisa satu player saja dari Famos. Lozi akan coba untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ray, Aimgat dan juga Rasha maju di saat yang bersamaan. Limit dilempari granat di bagian depan. Ada satu player yaitu seorang Lozi dan juga Jun. Informasi sudah didapatkan, bakal dikomit 4 orang sekaligus. Masuk ke bagian dalam, M79 tidak connect ke siapapun. Tapi Lozi malah berhasil dapetin seorang Kocel. Membuat EVOS harus mengatur ulang strategi mereka. Karena mereka tahu ini tidak baik untuk mereka, Bung Ya Surya. nggak ada vending mesin lagi yang berada di dalam circle. Jadi mereka kalau memang mau merevive seorang Kocel bisa aja. Tapi harus butuh beberapa medkit. Mungkin kendaraan juga bisa digunakan. Tapi yang PR masih jadi PR ini adalah dua player dari tim Famos yang masih sangat keras sekali untuk berhadapan dari tim EVOS Divine itu sendiri. Dimana Aimgat belum ada follow up dari seorang Casey karena memang Kocelnya sudah terjatuh juga. Dia harus menggulung tangannya, memakan beberapa detik waktunya dan cukup sekarat bagian luar sana sudah bagian keluar. Masih menjatuhkan satu player. Lozi tersisa sendiri tapi masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan. Dan ini dia EVOS Divine menyapu bersih dari tim Famos. Ya kan tadi kan ketika Famos dan juga EVOS Divine melakukan fight, mereka terbang juga udah ninggalin tempat itu. Dan Falcon nanti tinggal wanti-wanti aja nih apabila ada orang terbang. Nah seperti di momen kayak gini, itu adalah tim-tim yang baru aja melakukan fight. Namun ini dia peperangan belum selesai untuk EVOS Divine. Yes, belum selesai. 8 poin eliminasi sudah dikantongi. Tapi sudah ada Skylar yang langsung dilemparkan. Riptide Rhythm menghadap ke seorang Rasha yang sudah mulai kesakitan digigit oleh Zona. Harus segera masuk ke dalam. Gluo coba di pop out, coba bertahan melawan 4 tim sekaligus di bagian kanan dan juga kiri mereka. Ada Yanbin yang berhasil didapatkan. Player. Oh my god, Rasha the Miracle Boy berhasil menunjukkan kualitasnya kali ini. Ditambah seorang Proteto, hampir saja kill steal terjadi lagi dan didapatkan lagi oleh seorang Rasha, Bung Surya. Itu dia pembuktian dari seorang Rasha di debutnya bersama EVOS Divine kali ini untuk Southeast Asia. Berhasil sapu bersih 2 player yang ada di kiri dan Falcon ternyata dihancurkan juga pertahanannya oleh tim-tim yang lebih dahulu standby. Tapi sekarang Rasha PR-nya gimana caranya untuk masuk lebih dalam ke dalam zonanya. Yes, gak berhenti sampai di situ tim RRQ kali ini yang harus unjuk gigi melawan PI Sports yang dari awal sudah menghantui mereka. Dir udah cukup sekarat tapi masih bisa survive. Tembakan dari seorang Abai berhasil mendapatkan Laho di sana tapi Dudes tidak bisa bertahan. Menyusul juga 18 Dir di sana. Menyisakan 2 player dari tim RRQ. Maal kali ini sendirian coba masuk ke dalam zona. 12 poin eliminasi mungkin sudah mereka dapatkan. Tapi kali ini mereka harus berhadapan dengan 2 tim yang ada di kiri dan kanan mereka. Baros sudah mulai masuk ke dalam zona. Maal coba untuk menunggu, melakukan medikasi. Cukup sabar kali ini seorang Maal menembak ke arah seorang Baros yang sudah berada di depan zona tapi tidak bisa karena kali ini kemungkinan besar player yang maju ke arah depan melakukan reviving tapi di cancel terlebih dahulu. 3 player dari tim X1 maju ke arah depan. Afik sudah mulai melihat di sana, ending langsung dilakukan dan ini akan menjadi akhir harusnya untuk AG Global walaupun masih ada satu upaya clutch play tapi ternyata tidak bisa. Heavy akan menjadi
menjadi santapan selanjutnya. Apakah Clash Play akan ditunjukkan? Tapi nampaknya akan sulit. Mufasa mungkin mendapatkan 1 ataupun 2. Tapi Mufasanya harus ditumbangkan, membuat X-Man berhasil mendapatkan EVOS. Nggak kedatangan cuma 2 tim aja, Bung. Ya. Bahkan ada 3 kali ini di sekitar mereka. Ini dia ada tim X-Fan mempengaruhi kan jalur terbang pesawat tadi untuk tim EVOS Divine, di mana Heavy juga berada di Brasilia tadi. Divine kalau menyontek di tempat yang berbeda, mereka harus tertahan. RRQ jadi tim selanjutnya. Dan sudah ada 1 player di bagian depan. Dan Kang berhasil buat terjatuh oleh seorang Mal. Rasya berhasil merevive seorang Kocel di tempat yang berbeda. Abai cukup berani kali ini. Ada 2 player dari tim P-Sport di Trending Mesin yang harus diberikan perlawanan. Nero cukup sekarat. Di sebelah kanan ada 4 orang dari Core Memory sudah terlihat. Sudah ada tembakan yang dilakukan. Lauho tertangkap oleh seorang Abai dengan menggunakan M590-nya. Akan menjadi poin eliminasi ketiga. Harus lebih sabar. Tetap berlindung di balik 1 gluolnya. Ada 1 pergerakan yang cukup berani dilakukan oleh salah satu player pada jam di balik 1 pagar, dan Kogar terkena. As124 seorang Dir berbahaya posisinya karena langsung digerbek oleh beberapa player dan berhasil. Ternyata Core Memory dibuat terjatuh 3 playernya yang menyisakan 1 zona selanjutnya. 1 player berhasil dibuat terjatuh, masih ada Dimitri yang digunakan juga, tapi sayangnya itu dia Casey langsung dikonek saja. Pertempuran dekat sudah akan terjadi di mana Kocel berhasil ditangkap juga. MGAT cukup sekarat dan waktunya seorang Ray maju ke bagian depan sana berpartisipasi di pertempurannya. Belum ada 1 pun player yang berhasil dibuat terjatuh. 3 player masih bertahan. Mufasa sudah datang. Mufasa berhasil dibuat terjatuh dan langsung di ending begitu saja. Sayang sekali Ray tersisa sendiri, harus berada dengan 2 player dengan jarak dekat. Itu Kabinya tumbang. Masih ada 1 orang lagi di ending lagi, masih bertahan dengan di balik wall. Masih terlihat 1 player, 2 bahkan Get Nice sudah terlihat menggocek dari pergerakan di balik wall. Ivan masih sangat respect sekali walaupun hanya berhadapan dengan 1 player. 2 lawan 1 masih bisa dapat 1. Sayang sekali Ray. EVOS Divine harus tumbang. Temannya Demon menggunakan mini launchpad akan membangun setup. 3 player di bagian depan sana. Hati-hati Abai. 3 player harus dilawan dari tim God of Love, di mana Falcon pun begitu bisa melihat peperangan yang ada dan akan ikut campur di pertempuran ini. Abai berhasil mendapatkan 1, namun Yambin di bagian depan sana memilih untuk mundur saja dari pertempuran ini dan mengambil kompon tersebut dan membiarkan RRQ, di mana Yambin sudah mulai terlihat kali ini, Bung Suri. Berhasil disapu bersih God of. Pasang 1 gol tentunya, namun sudah diketahui oleh seorang Maal dan menjadi poin eliminasi ke-10. Falcon adalah tim selanjutnya yang akan berperang kali ini. Sudah kelihatan oleh seorang Maal juga berada di bagian belakang. Koda sudah diaktifkan, namun Maal sayang sekali harus terjatuh. Protetonya tumbang oleh seorang Abai. Keroro langsung mengending seorang Maal yang sudah berhasil dibuat terjatuh tadi. 3 lawan 3 masih sama-sama kuat. Ada beberapa granat juga dilemparkan untuk memberikan serangan ke arah tim lawan, namun tim Falcon berada di bagian dalam. 1 player yang berhasil buat terjatuh tadi masih bisa di-revive kembali. Berbahaya RRQ apabila player dari tim bagian atas sana melihat RRQ berlari-lari di posisi yang sangat terbuka ini. Bakal benar-benar dikomit sama RRQ. Mereka coba untuk ngambil bagian atas. Ada 1 batu yang mungkin bisa mereka manfaatkan, tapi Falcon juga dihujani peluru. Kali ini Dodge berhasil mendapatkan Proteto, Bung Surya. Itu dia 1 player berhasil dijatuhkan dan menjadi poin eliminasi ke-11. Ternyata RRQ mencoba untuk menuju ke arah tim Falcon, meskipun Dodge berhasil buat terjatuh juga. Abai sama Dir menjadi player terakhir yang bertahan dari tim RRQ. Kazu meskipun berada dari luar zona, tak ada gol lagi. Aiden Dir akan menjadi korban dari tim Famos mungkin yang berada di bagian atas sana, meskipun Dirnya masih sempat mendapatkan seorang Jun. Setidaknya masih ada peluang untuk bertahan, namun kali ini tidak karena WAG sudah melihat dan serangan dari tim Falcon tetap mengarah ke tim arah. Dan 1 kendaraan menabrak seorang kedai, wipe out. 2 tim tersisa kali ini. EG Global dengan 1 player yang ada. Jinai akankah masih bisa memberikan perlawanan terbaiknya dengan 3 player yang ada dari tim P-Sport? Namun sayang sekali ini menjadi buya untuk P-Sport. Ya ampun, kalau lihat today standingnya terlebih dahulu, ada EG dengan 101 poin, EVOS dan juga RRQ. Sangat luar biasa perjuangan dari 2 tim Indonesia. 11 RRQ memilih ke arah kanan, nggak naik ke arah mereka. Betul itu dia, dan ini dia untuk overall standingnya. RRQ berada di posisi pertama untuk phase yang pertama
534 total poin yang mereka kantongi. Ada beberapa yang menyusul di posisi kedua. EVOS langsung hadir juga di dalam posisi ketiga. Di 8 besar 3 tim Indonesia akan bermain di mode CS, berarti 3 tim Thailand bermain juga di mode CS dan 2 tim dari Vietnam juga akan bermain.